Baik, oke teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita bertemu dan bertatap muka. Tapi by the way, mana mukanya nih? Kelihatan ini. Nah, itu. Ya, selamat bergabung. Ada Paldi tadi, kelihatan mukanya. Tania, Yeni Nur, Sevia, Keisha, Yasir, Nade Kurniawan, Putri Zahra, dan lain-lainnya ya, yang sepertinya belum bergabung atau mungkin belum kelihatan. Ini Yeni Nur di samping saya nih, saya di kantor nih, kantor masjid. Kamu di luar ya? Ya, Di di Masjid teras. At-Taqwa, Pak. Ya, saya di kantornya nih. Jangan-jangan ini kedengaran lagi nanti suara saya ke sana. Ya, oke. Jadi selamat bergabung semuanya. Selamat sore. Gimana nih, udah pada sholat asar ya? Baik, Sudah, Pak. kita lanjutkan materinya. Ini Paldi di mana sih ini? Di kantin? Kosan, Pak, di kosan. Kosan. Saya kirain di kantin, ke masjid aja kita mabar di sini. Ya, oke teman-teman semuanya, selamat sore. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Meskipun pesertanya baru beberapa orang, nggak masalah. Kita lanjutkan perkuliahannya sambil menunggu yang lain. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita mengawali dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi perkuliahan kita terkait dengan Al-Islam 3 ya, kelas P ya. Al-Islam 3 yaitu muamalah dalam Islam. Jadi materinya terkait dengan muamalah. Dan subtemanya pada sore hari ini kita akan bahas terkait dengan masalah fikih siasah. Untuk memudahkan teman-teman melihat materi saya akan share materinya. Nah, pada hari ini tema kecilnya adalah berkaitan tentang kriteria pemimpin ideal dalam Islam. Nah, ini lanjutan dari materi yang Anda baca di dalam link itu kan ada pemerintahan dalam Islam ya. Ada materinya, sudah di-download belum? Silakan di-download dulu. Sudah, Pak. Jadi itu lanjutannya, ini yang akan saya presentasikan. Silakan teman-teman terlebih dahulu atau nanti setelah ini dibaca ya, dibaca materinya tentang konsep pemerintahan dalam Islam. Dan teman-teman juga bisa kunjungi my YouTube channel saya. Di situ ada materi presentasi saya juga tentang pemerintahan atau model pemerintahan dalam Islam. Jadi kita bicara tentang model ya. Kalau kita tentang model itu kan berarti kita akan berbicara tentang sejarah ya. Bagaimana dulu tatkala Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan ketika beliau meninggal dunia maka digantikan oleh para Khalifah Ar-Rasyidin ya. Nah, pada hari ini kriteria pemimpin ideal dalam Islam. Kalau kita bicara yang ideal berarti kan ini hal yang luar biasa ya. Hal yang bersifat sempurna, excellence. Ya. Kalau kita berbicara pemimpin, kita awali dulu ya dari hakikat pemimpin itu. Ya. Kalau kita bicara pemimpin berawal dari hakikat dulu. Ya. Pepatah Belanda pernah mengatakan, dan ini saya kutip dari ungkapan Kiai Haji Zainuddin MZ ini dalam ceramahnya itu, lebih kurangnya Leiden is legend, niet Leiden is tevreden. Keren ya bahasa Belanda saya. Memimpin berarti siap menderita, bukan memimpin untuk bahagia atau senang-senang. Nah, gitu kan. Leiden is legend,
Niet leden is tevreden. Nah, itu. Jadi ini pepatah Belanda yang memang sangat relevan ya dengan hakikat kepemimpinan ya. Dan tentunya pemimpin itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang bakal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in ya, mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin kata Nabi dan akan ditanya dari kepemimpinannya itu. Mas'ulun bertanggung jawab ya, an ra'iyatihi dari apa-apa yang dipimpin. Kalau seorang presiden berarti memimpin negara, dia bertanggung jawab kepada rakyatnya. Seorang direktur, ya kan, manajer berarti dia bertanggung jawab dengan staf-stafnya. Demikian pula dengan dosen misalnya, ya kan, memiliki tanggung jawab yang besar kepada mahasiswanya. Makanya salah satu tugas dosen itu adalah mengajar dalam bertujuan memenuhi komponen ya, Tridharma atau Caturdharma perguruan tinggi. Itu dalam rangka mencerdaskan ya, membina, melindungi, mengayomi, melayani. Udah kayak polisi nih. Dosen ini semua tugas-tugas yang mulia itu ya dia memiliki tanggung jawab untuk menjalankannya gitu. Di antaranya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Nah, teman-teman di sini juga sama. Sebagai mahasiswa juga memiliki kewajiban ya untuk memenuhi tanggung jawab amanah. Amanah siapa? Amanah dari orang tua. Karena Anda itu sudah dititipkan di UMJ, bukan hanya dititipin tapi juga dibina dan dididik ya. Dan berusaha untuk menjadi insan-insan yang kamil gitu ya. Manusia yang mulia, manusia yang cerdas, manusia yang memiliki akhlak, attitude, etika, moral, dan sebagainya dan seterusnya. Setiap kita adalah pemimpin, minimal pemimpin diri sendiri. Seorang pribadi, individu juga memiliki kewajiban untuk memelihara, menjaga amanah. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa mengabaikan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui orang tua kita. Orang tua kita udah susah-susah mencari nafkah untuk menyekolahkan kita, untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada kita. Nah, tinggal kita ini secara individu apakah menjaga amanah itu dengan baik atau tidak. Maka itulah pentingnya kita ya memahami dengan betul gitu ya tentang tugas-tugas pokok menjadi seorang mahasiswa. Apalagi teman-teman di sini belajar ya tentang al-Islam, belajar tentang agama Islam, tentang akhlak, tentang akidah, ibadah, muamalah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan lainnya. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana setiap diri memiliki tanggung jawab yang besar. Ada yang tanggung jawab itu bersifat jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ya, jangka pendeknya ya di dunia ini semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan akan ada balasannya di akhirat. Nah, di akhirat itulah jangka panjang yang memang nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Nah, pada prinsipnya pemimpin itu kan adalah seseorang yang terdepan, leader. Dari gambar ini ada yang bisa mengemukakan kira-kira maksudnya apa ini? Ada satu orang di depan warna kuning, ada putih-putih di belakangnya. Ada yang mau komentar? Dapat nilai nih. Maksudnya apa? Yang di depan yang kuning kan berbeda ya Pak dari yang belakang. Mungkin yang di depan tuh leadernya, pemimpinnya. Nah,
Yang Benar. di belakangnya itu pengikutnya mungkin. Ya jelas di depan adalah pemimpin, di belakang adalah pengikut. Ya emang benar. Namanya di depan dia kan. Kalau di belakang berarti yang ikut gitu. Maksudnya adalah bahwa pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menjadi individu yang terdepan dari berbagai hal. Lebih dari orang yang dia pimpin. Mulai itu dari akhlaknya, ya ketaatannya, kemudian kecerdasannya, ya gaya komunikasinya, dan juga termasuk wawasannya gitu. Jangan jadi pemimpin itu wawasannya cetek, wawasannya dangkal, sempit pemikirannya, ya kan, pelongo gitu ya, dan tidak mengetahui dan tidak memiliki pengetahuan secara global, tidak menguasai publik, tidak menguasai panggung, tidak menguasai orang yang dia pimpin. Jadi dari sini bisa aja multitafsir nih. Dan yang jelas adalah pemimpin adalah seseorang yang diikuti. Nah, maka oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih pemimpin. Begitu ya, Paldi ya. Nah, untuk mendapat nilai 1 nih poinnya. Jadi oleh karena itu, karena pemimpin adalah seseorang yang memang bisa diandalkan. Jadi pemimpin itu bisa diandalkan. Jadi bisa memberikan solusi yang praktis kepada orang yang dia pimpin. Bukan menimbulkan masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang pada akhirnya ketika ditanya kepadanya, dia tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Inilah pemimpin yang bisa dikatakan sebagai pemimpin yang gagal. Maka oleh karena itu pentingnya kita melihat klasifikasi pemimpin menurut para ahli ya. Karena kita bicara pemimpin nih. Materi yang sudah saya share itu ini adalah tentang negara ya, pemerintahan. Nah, sekarang pemimpinnya. Jadi orang yang mengelola suatu pemerintahan, orang yang mengatur suatu pemerintahan. Nah, ini beberapa para ulama telah menjelaskan di antaranya Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Ibnu Muqaffa dan juga Muhammadiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pemimpin itu harus adil. Al-Mawardi juga sepakat. Ibnu Muqaffa yaitu selektif saja. Dan Muhammadiyah dia memiliki apa? Integritas. Ini perbandingan ya. Mungkin secara filosofis memiliki makna-makna tersendiri, tapi secara normatif, secara umum ini hampir-hampir mirip. Ya, meskipun mungkin dari segi kalimat dan bahasa berbeda gitu ya. Antara adil, selektif, dan integritas. Nah, yang kedua adalah kapabilitas gitu ya, memiliki kapabilitas. Kemudian ini menurut Ibnu Taimiyah. Yang Al-Mawardi intelektual. Ini kan orang yang memiliki pengetahuan lah ya. Orang seperti kita ini sebenarnya kalau udah kuliah itu sebenarnya udah termasuk kepada orang yang udah memiliki intelektual sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah S2, S3 gitu ya. Tapi pendidikan juga tidak bisa menjamin ya. Tidak bisa menjamin atas prestasi yang dilakukan oleh seseorang. Ibnu Muqaffa mengatakan responsif, tanggap, cepat tanggap gitu terhadap problem-problem kebangsaan, masyarakat, memberikan solusi, ya, dan ini sangat penting sekali. Muhammadiyah kapabilitas, Ibnu Taimiyah hampir mirip nih, kafabel dan kapabilitas. Ini juga ya menjadi hal yang sangat penting dimiliki sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga kredibel, ya, kredibilitas gitu ya. Ini penting juga memiliki kredibel, jangan yang enggak sehat, ya. Jangan yang enggak memiliki pemahaman yang apa ya, yang harus yang kokoh, yang kuat gitu, yang komprehensif. Tidak kredibel, tidak memiliki kompetensi itu sangat berbahaya gitu. Tidak memiliki
pandangan-pandangan yang luas gitu ya. Tidak memiliki pandangan-pandangan di masa depan. Nah, ini juga tidak baik menjadi seorang pemimpin. Al-Mawardi mengatakan sehat dan normal secara fisik. Ya, sehat dan normal. Ya. Jadi jangan memiliki keterbatasan gitu. Karena seorang pemimpin itu harus cepat tanggap, harus cepat geraknya gitu. Ya. Karena fisik itu juga menentukan cara pola pikir seseorang. Kalau dia sakit ya juga mikirnya juga akan berbeda gitu dengan orang yang sehat secara fisik gitu. Ilmu Muqaffah mengatakan supervisif, ya supervisi, ya visioner. Kalau Muhammadiyah visioner. Jadi memiliki pandangan yang luas ke depan, ya pandangan yang berkemajuan, yang bisa memajukan suatu bangsa, ya memiliki cita-cita yang ideal, memiliki pandangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, ya wawasan yang global, ya kemudian yaitu visi misi yang bisa melahirkan sebuah perkembangan, gitu ya, perkembangan dan pengembangan baik intelektual manusianya maupun secara fisik, secara mental maupun secara spiritual. Jadi visioner itu sangat penting sekali ya. Yang terakhir Ibnu Taimiyah mengatakan berani, syaja'ah gitu, pemberani. Pemimpin itu harus berani, ya jangan takut gitu ya, jangan takut menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kan kita lain pula ya, banyak sekali sebelum ya mereka itu dilantik, mereka itu menjabat itu berani banget kritik sana sini gitu ya. Ya. Tapi setelah menjabat itu malahan hilang, tenggelam, diam saja. Tidak ada respon, tidak ada reaksi atas keadaan yang sedang menimpa dan melanda di satu negara tersebut. Jadi oleh karena itu berani penting banget untuk menjadi seorang pemimpin. Bijak, bijak dan berani juga sama ya. Bijak, bijaksana gitu. Bukan bijaksana, bijak sini ya. Bijaksana gitu ya. Bisa berlaku adil, ya. Bisa melihat suatu permasalahan itu dengan bijaksana, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat serta persoalan-persoalan kenegaraan lainnya. Ibnu Muqaffah mengatakan afektif, agresif. Nah, ini ya. Afektif, kemudian agresif. Dan Muhammadiyah mengatakan juga populis, populer. Populer ya. Populer. Jadi masyarakat itu kenal dengan pemimpinnya gitu. Ya, negarawan, reformis, orang yang memiliki jiwa kenegarawanan, reformis ya. Dan juga networking. Jadi dari networking itu jaringan. Ya. Jadi pemimpin yang memiliki jaringan, yang memiliki network ya. Jangan sampai nanti pemimpin yang tidak dikenal, jangankan untuk bisa menguasai dunia gitu ya. Di kalangan internal saja, lokal saja itu banyak ya masyarakat tidak kenal dengan dirinya. Kenal dengan bukan dengan namanya tapi bagaimana dengan kinerjanya gitu. Ya, dengan kompetensi yang dia miliki, kualitas diri yang dia miliki gitu. Itulah yang penting. Apalagi dengan penguasaan bahasa, namanya pemimpin. Ya, jangan nanti bertemu dengan negara-negara lain malahan jadi kebingungan gitu. Belum lagi dengan pidatonya nanti gitu. Perlulah kita dengan menguasai bahasa dengan baik dan benar sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa yang dihormati, bangsa yang dihargai. Jangan sampai ya gara-gara pemimpin yang tidak menguasai bahasa, tidak memiliki wawasan global, ya wawasan internasional, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang rendahan, bangsa yang tidak dipandang oleh bangsa-bangsa lainnya. Maka oleh karena itu teman-teman, ini penting sekali kita lihat bagaimana kualifikasi pemimpin menurut para ahli ini bisa kita kolaborasikan antara satu dengan yang lainnya. Yaitu Ibnu Taimiyah, Al-Mawardi, Muqaffah, dan juga pandangan Muhammadiyah. Kriteria pemimpin yang baik itu menurut Islam apa sih? Tentu sesuai dengan ayat Al-Quran mengatakan ya bahwa janganlah hai orang-orang beriman la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Janganlah kalian sekali-kali menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadi pemimpin kalian, maka pilihlah Islam.
Islam yang beriman, bukan hanya KTP-nya doang yang Islam, tapi juga perilakunya juga harus Islam, sesuai dengan Islam. Kemudian tegas. Tegas itu bukan kasar, ya, bukan caci maki, ya, bukan emosian, bukan tonjok sana tonjok sini gitu ya. Tapi orang yang tegas memerangi amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Amar ma'ruf menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada berbuat kemungkaran. Takut kepada Allah. Kalau orang udah Islam, beriman, dia akan takut kepada Allah. Dia akan takut kepada Allah. Kalau dia tidak adil, maka dia akan dihukum oleh Allah. Kalau dia tidak berlaku jujur, maka dia akan disiksa oleh Allah. Kalau dia tidak menjalankan amanah, maka dia akan diazab oleh Allah. Nah, jadi kalau pemimpin itu sudah takut kepada Allah, maka keadilan pun akan bisa ditegakkan di suatu bangsa tersebut. Tidak zalim. Jangan menzalimi hambanya, jangan menzalimi rakyatnya gitu kan, mengambil hak-hak rakyatnya gitu. Ya, menzalimi hak rakyatnya salah satunya kita rasakan sekarang. Dampak daripada kenaikan BBM, sembako dan segala macamnya itu bentuk ketidakadilan juga. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu tidak merasakan adanya rasa empati, simpati kepada rakyatnya gitu. Maka inilah termasuk diantara pemimpin yang zalim ya pada rakyatnya, menyulitkan, menyusahkan, ya, menyusahkan dan menyulitkan. Kemudian tidak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini kriteria pemimpin ya yang baik. Menegakkan hukum Allah dan undang-undang. Jadi sejalan itu. Ya, undang-undang dan hukum Allah. Dan bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Bukankah juga undang-undang tersebut juga banyak di dalamnya mengandung hukum-hukum Allah. Misalnya undang-undang zakat, wakaf, haji, pernikahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Membahagiakan dan melayani rakyat. Melayani. Pemimpin itu kan abdi ya, namanya abdi negara. Ya, kalau kita sadar sebagai abdi negara, ya berarti kita melayani rakyat. Ya, bukan haji mumpung gitu ya. Mumpung menjabat, kemudian mendapatkan kekayaan, ya, berbagai macam kesempatan-kesempatan untuk meraup keuntungan-keuntungan, gitu ya, mumpung lagi berkuasa gitu. Jadi membahagiakan, pemimpin itu harus membahagiakan. Jangan mendengar namanya saja itu sudah menderita orang itu, apalagi dengan kebijakan-kebijakan yang dia bikin. Gitu. Mengajak rakyat patuh kepada Allah. Nah, ajaklah rakyat itu salat berjamaah, berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengingat kepada Allah. Ya pokoknya pemimpin itu adalah orang yang pertama yang harus bisa dijadikan tauladan seperti Rasulullah SAW. Jadi oleh karena itu dia juga harus taat, mengajak ya umatnya, masyarakatnya, rakyatnya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengingkari Allah. Memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi seluruh rakyat, kenyamanan ya dan ketentraman, keamanan ya bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi bahan perhatian ya kalau kita menjadi seorang pemimpin yang benar, yang ideal menurut Islam. Mencintai yang lemah, sayangi orang yang lemah. Ya, bukan sayangi orang yang berduit, orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Orang yang memiliki power gitu ya. Jadi tidak menghormati, kadang-kadang kan tidak menghormati orang-orang yang lemah. Kaum-kaum yang lemah, orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang miskin. Yang miskin itu juga orang-orang yang lemah. Ya, lemah secara fisik, secara ekonomi juga. Dan bahkan ada juga yang lemah secara mental dan juga lemah secara spiritual dan juga intelektual. Ini harus dibina, harus dibimbing mereka itu. Dengan cara apa? Itulah memberikan pendidikan yang layak kepada mereka. Mendoakan rakyat dan bangsa dengan ikhlas. Ya, di tengah malam salat tahajud, doakanlah ya rakyatnya gitu ya supaya adil, makmur, sentosa, mendapatkan ketenangan, ketentraman ya. Nah, tapi ya bukan hanya sekedar doa saja, tapi tidak tanduknya tidak mencerminkan ya sesuatu yang diharapkan oleh rakyatnya itu sendiri.
Ciri-ciri pemimpin yang ideal menurut Islam, niat karena ikhlas. Ikhlas. Jadi oleh karena itu pemimpin itu akan terlihat tidak ikhlas kalau memang misalnya ya dalam bekerja itu pilih-pilih, bawahnya emosian, tidak bekerja dengan profesional, ya tidak adil, zalim, itu orang yang tidak ikhlas itu. Kemudian laki-laki, carilah pemimpin itu yang laki-laki. Ya, apalagi kalau misalnya dia pemimpin dalam sebuah agama gitu ya, terutama agama Islam. Karena laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Tidak meminta-minta jabatan. Ya kan sekarang ini kan rela bayar ya, rela membayar apa namanya? Jabatan gitu. Ya, demi mendapatkan jabatan tersebut. Rela mengeluarkan uang. Sogok sana, sogok sini ya. Nah, demi apa? Demi jabatan. Kalau pemimpin sudah begini, berarti kerjanya juga tidak akan benar. Ya, dari awalnya saja sudah salah. Maka pilih pemimpin yang benar-benar ya, mereka itu sebenarnya tidak meminta jabatan, tapi rakyatlah yang membutuhkan pemimpin seperti itu. Rakyat yang meminta sehingga dia bisa menjabat, bukan dia yang meminta sehingga membayar rakyat itu sehingga dia terpilih menjadi pemimpin. Berpegang kepada hukum Allah, hududullah. Ya, berpegang pada hukum-hukum Allah. Berlaku adil, membela yang benar, bukan membela yang bayar. Selalu ada untuk rakyat, selalu hadir ketika persoalan-persoalan ya yang dihadapi oleh rakyat itu dia harus selalu hadir gitu. Ya, jangan tidak hadir. Jangan melarikan diri, jangan kabur, jangan sembunyi gitu ya. Ya, lihatkanlah bahwa kita seorang pemimpin yang memiliki kredibilitas tadi gitu ya. Memiliki rasa empati, simpati kepada rakyat gitu. Saat rakyat itu dirundung duka, lara ya yang mendera dalam kehidupannya sehari-hari. Saling menasihati. Pemimpin juga harus dinasihati. Jangan orang yang kritik malah ditangkap. Kita ini kan negara yang demokrasi gitu. Yang bebas mengungkapkan pendapat di tempat umum gitu. Maka hargailah pendapat-pendapat itu. Ya, jangan hanya menghargai orang-orang yang penting-penting saja. Jangan menghargai orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh terhadap dirinya. Tapi hargailah segenap nasihat yang diberikan oleh rakyat ya, oleh orang-orang yang di bawahnya, orang-orang yang lemah, kaum-kaum yang tertindas gitu ya. Mungkin barangkali itu adalah hikmah nasihat yang paling luar biasa. Tidak menerima hadiah suap. Ya, kalau kita nggak ngasih hadiah nggak dikerjakan. Ya, nggak dapat pelayanan dan segala macamnya. Inilah pemimpin yang gagal gitu. Gagal secara attitude, etika, moral, akhlak itu rusak. Pemimpin yang bermental amplop, bermental suap, bermental pungli dan lain dan sebagainya. Nah, mencarikan pengganti yang lebih baik. Nah, ini yang luar biasa ini. Sadar gitu kan dengan kemampuan diri. Dua kemungkinan. Kalau memang misalnya tidak bisa melanjutkan, maka mundurlah dengan baik. Ya, dengan tenang, dengan berwibawa. Ya, orang akan lebih menghargai kita daripada kita memaksakan diri sementara kita tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa di saat rakyat membutuhkan kita sebagai pemimpin. Lemah lembut. Nah, lemah lembut itu penting. Ya, tidak mesti harus keras, menghardik-hardik, caci maki gitu ya, fitnah sana sini dan juga penuh dengan emosi dan amarah. Tidak meragukan rakyat. Rakyat itu kan orang yang sebenarnya mudah kita pengaruhi. Namanya kita pemimpin, apa yang kita katakan rakyat insya Allah akan ikut. Maka oleh karena itu di saat itulah kita memiliki power dan kekuasaan sehingga kita bisa mengarahkan rakyat itu ya, dia percaya kepada kita, dia tidak ragu kepada kita, maka di saat itulah kita berprofesi sebagai orang yang sangat berpengaruh gitu ya. Maka berikanlah keteladanan yang baik bagi rakyat yang tidak meragukan kita itu. Terbuka dan mau dikritik, nah, kritik dan saran. Ya, mengkritik. Sekarang kan era media sosial gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu mungkin banyak orang yang tidak bisa mengkritik pemerintahan, bahkan mungkin presiden. Kalau sekarang bisa DM-DM-an sama presiden gitu ya, chatting-chattingan gitu ya, imbok-imbokan. Nah, oleh karena itu sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan, sebagai pemimpin kita harus siap dikritik. Ya, kalau nggak siap dikritik, maka mundur saja gitu ya, pulang kampung saja. Secara kepemimpinan Islam semenjak zaman Rasulullah itu ya sebenarnya kepemerintahan itu
tidak ada gitu ya, secara nama atau secara address gitu, alamat gitu. Apa sih sebenarnya pemerintahan dalam Islam itu? Juga tidak dijelaskan ya. Apakah khilafah, khalifah juga tidak dijelaskan. Sementara arti khalifah itu adalah pengganti kepemimpinan Rasulullah ya, digantikan oleh para sahabat-sahabatnya. Sampai ya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali ya, dan juga kepemimpinan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kepemimpinan bangsa Arab yang ada saat ini juga, dan bahkan juga kepemimpinan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara dulu juga ada. Ya, bagaimana sejarah itu kita lihat kerajaan-kerajaan Islam yang begitu banyak ya di Nusantara di saat itu. Sampailah istilah-istilah sekarang ini presiden, kerajaan, monarki, federasi, perdana menteri dan seterusnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu inilah teman-teman perlu kita cermati bahwa intisari dari kepemimpinan itu dijawab dalam surah Al-Maidah ini. Dan ini sudah pernah jadi viral dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang beriman, janganlah kalian memilih pemimpin orang Yahudi dan Nasrani ya sebagai pemimpin kalian. Apalagi kita ini sebagai mayoritas gitu ya. Masih banyak orang-orang Islam yang baik lainnya. Mungkin karena mereka itu tidak mendapatkan kesempatan saja gitu. Ya, ini juga ada ayatnya ya terkait dengan orang-orang yang memilih pemimpin, mereka akan menjadi orang yang rugi. Ya, ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa laiba. Jangan kalian sekali-kali memilih pemimpin yang mereka itu suka memperolok-olok agama, menjadikan agama sebagai main-mainan. Ya, para bazar-bazar mendiskriminasikan umat Islam. Apa-apa sekarang ada kasus-kasus ya yang kena akhirnya Islam juga gitu ya. Nah, karena itu marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya terutama nih pemimpin di masa depan ini ya diberikan pemimpin yang baik, yang adil, yang soleh, yang ikhlas gitu ya, yang mau berjuang demi rakyatnya gitu ya, bukan kepentingan untuk partai, untuk golongannya, untuk diri pribadi. Inilah teman-teman yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini tentang bagaimana kita memahami pemimpin dalam Islam. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada saat ini bermanfaat. Barangkali itu saja. Kalau ada pertanyaan dari Anda semua dipersilahkan ya. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Anda menjadi seorang pemimpin yang adil, yang bisa, yang amanah ya, yang jujur. Insya Allah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala.